anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa, anak Tuhan siap melayani Tuhan dan sesama. Minggu yang lalu, anak-anak sudah mengikuti bagaimana cara mengikuti ibadat jalan salib. Nah, minggu ini, ayo kita ikuti juga bagaimana sengsara Tuhan Yesus. Mulai dari beliau memasuki kota Yerusalem sampai wafat salib. Adik-adik, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Kita ambil sikap doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah kami dalam menghayati sengsara-Mu, agar kami semakin beriman kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini Frater akan menjelaskan tentang Pekan Suci. Pekan Suci dalam Gereja Katolik diawali dengan Minggu Palma. Minggu Palma itu seperti bisa dikatakan adalah mereview apa yang akan terjadi pada Yesus. Seperti yang Frater pegang ini adalah daun palma. Pada saat Yesus sebelum masuk ke Yerusalem, Yesus dihormati dengan daun palma ini. Daun palma ini sebagai lambang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang akan masuk ke kota Yerusalem. Anak-anak, pada malam harinya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Ia membagikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Itu biasanya kalau kita dalam artikan itu sebagai tanda untuk kita berpamitan kepada orang. Nah, keesokan harinya di pagi-pagi sekali, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di situ, Yesus sebagai manusia biasa, dia mohon minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa kepada Bapanya. Nah, setelah Yesus selesai berdoa, dia pun ditangkap oleh para prajurit-prajurit Romawi. Nah, anak-anak, setelah Yesus ditangkap, disitulah mulai Yesus mengalami sengsara dan dia pun akan disalibkan hingga wafat di salib. Nah, anak-anak, untuk melihat lebih jelas lagi, mari kita ikuti video berikut ini. Yesus menyiapkan hatinya untuk berada di Yerusalem pada saat perayaan Paskah. Jalan menuju Yerusalem penuh dengan para peziarah. Seseorang mengenali bahwa yang datang adalah Yesus. Lihatlah, tampaknya pengkhotbah itu ingin menyatakan bahwa dirinya adalah benar-benar orang hebat. Mari kita beri sambutan. Hosana, Hosana, Tuhan memberkati Raja. 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 Di antara kerumunan itu terdapat orang Farisi. Mereka bergerak menuju Yesus dan marah. Guru, katakan pada pengikutmu untuk menghentikan omong kosong ini. Aku dapat berkata kepada mereka untuk tenang, namun hal itu tidak akan mengubahnya. Kemudian Yesus berjalan lagi menuju kota Yerusalem. Ketika saatnya tiba, Yesus menempatkan diri di meja bersama para Aku murid. sudah menantikan saat ini. Yesus mengambil potongan roti, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu membagi roti kepada Inilah para tubuhku murid dan berkata, yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini untuk peringatan kepadaku. Yesus mengambil piala yang berisi anggur dan berkata, Piala ini adalah perjanjian baru yang ditandai dengan darahku yang ditumpahkan bagimu.
Menjelang malam, Yesus berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani untuk diberi kekuatan menghadapi yang akan terjadi. Para rasul tidak mampu berjaga-jaga bersama Yesus. Mereka pun tertidur. Tiba-tiba Yudas datang dan mencium Yesus. Jadi itulah tanda yang kau pilih untuk mengkhianati aku. Lalu Yesus diarak dengan membawa salib menuju Bukit Golgota. Di dalam perjalanannya, Yesus jatuh sampai ketiga kalinya, diolok dan dicemooh. Para serdadu menyalibkan Yesus, lalu memaku kedua tangannya. Selama 3 jam, Yesus tergantung di kayu salib. Langit gelap, sepi. Kemudian Yesus berseru, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Wanita-wanita yang dibawa kaki Yesus menangis, meratap, sedih melihat penderitaan Yesus. Ibunda Yesus sangat bersedih melihat putranya telah wafat. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tahu bagaimana kisah sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memang sayang sama Tuhan Yesus, yuk mari kita lebih lagi giat untuk berbuat baik. Kita juga mengurangi berbuat jahat supaya dosanya tidak tambah banyak. Kemudian kita berani untuk memikul salib sama seperti Tuhan Yesus. Berani ya, kita mohon rahmat sama Tuhan. Adik-adik, marilah kita tutup bina iman kita hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tuntunlah kami dalam hidup kami, agar kami berani untuk berkorban kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.